Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pelajaran CAD/CAM kita hari ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan membahas ya, masih mengenai pelajaran mengenai 3D machining. Hanya saja proses untuk 3D machining hari ini kita akan bahas secara lengkap ya. Jadi maksudnya lengkap di sini bahwa pada saat membuat setup kita akan buat dua setup ya. Setup pertama akan memproses bagian atas dan setup kedua akan memproses bagian bawah. Oke, pertama-tama kita aktifkan seperti biasa ya. Kita klik inventornya. Tunggu sampai benar-benar aktif. Jadi biasakan ya, harus terbiasa menggunakan file project ya. Oke, setelah inventornya aktif, kita aktifkan projectnya. Kita aktifkan project. Kita klik di browse, kemudian arahkan ke lokasi folder project yang kita simpan ya. Setelah masuk ke folder projectnya, kita aktifkan file projectnya ya. Pastikan di sini file projectnya aktif ya, sesuai dengan yang kita arahkan tadi. Klik done, lalu kita klik salah satu file namanya mill2ax3, open. Tunggu sampai muncul. Oke, ini tampilan dari model yang akan kita proses machiningnya. Oke, kemudian setelah file ini muncul, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengecek ukuran-ukuran penting dari model 3D ini. Kita klik di tab inspect, lalu klik measure. Pertama-tama kita cari radius terkecil ya. Yang kita cek itu radius terkecil. Lihat di sini masih dalam inci ya. Kalau ini masih dalam inci, kita ubah dulu ukurannya. Caranya gimana? Kita klik di tools, lalu klik di document setting, lalu kemudian klik di units. Nah, ganti di lengthnya menjadi milimeter. Yang lainnya oke, tidak perlu kita ubah. Lalu klik apply, lalu close. Oke. Kemudian kita klik lagi measure. Kita cek ukuran terkecil ya, radius terkecil. Di sini diameternya 1,5 ya, 1,5 ya, berarti 1,524. Berarti diameter terkecil ini 1,5. Itu nanti kita pakai untuk proses machining aja. Finishing ya, untuk proses finishing aja. Jadi machining awal kita pakai tools yang diameternya lebih besar, mungkin yang 3 mili bisa kita pakai. Lalu terakhir nanti untuk proses finishing dari contouring dalam ini baru kita pakai yang tools dengan diameter 1,5 mili ya, diameter 1,5. Oke, kemudian ukuran-ukuran penting yang perlu kita ukur juga di sini, kedalaman ini pocketnya 2,54. oke, lalu klik restart, klik lagi, ini 3,5 ya. Lalu kita ukur, kita klik kanan restart, lalu ukur ini ketinggian ini sampai bawah berapa, 7,62. Lalu kita ukur lagi ukuran tinggi totalnya berapa di sini, dia 8,255. Ini ukuran tinggi total 8,255. Jadi
Maksimal tinggi tools bisa kita pakai yang ukurannya 10 ya. Yang float length-nya 10 boleh, atau 15 nggak apa-apa. Oke, berarti sudah kita pastikan dimensinya dengan diameter tools terkecil adalah 1,5 ya. Tapi untuk proses awal kita tidak akan pakai yang 1,5 langsung, tapi kita pakai diameter tools yang lebih besar, misalnya diameter 3 mili. Oke, kemudian kita mulai, kita klik di tab cam, lalu klik di setup ya. Kita siapkan dulu setup. Nah, pada saat setup ini aktif ya, pastikan di operation type kita pilih milling, kemudian work coordinate systemnya di stock point ya. Ininya originnya stock point, kita klik di titik 0 stock pointnya di sini. Boleh aja di tengah, hanya biasanya kalau untuk di tengah itu kadang agak susah untuk menentukan titik yang benar-benar di tengah, maka sebagusnya sih kita pilih yang di sudut. Lalu kita klik di model supaya model 3D nya terpilih ya. Kemudian klik di tab stock. Di tab stock di sini pastikan side offsetnya 1 mili, top offset di 1 mili, kemudian bottom offset kita tambah ya, minimal 5 mili. Oke, 5 mili udah oke ya, ini udah terlalu masuk besar areanya, kelebihannya. Kemudian lalu post proses. Di sini kita ketik untuk program name atau numbernya misalnya 1008 ya, lalu enter ya, untuk memastikan dia udah langsung oke ya. Oke, post processor 1008, di stock juga udah oke ya, udah berubah sih, di setup juga udah. Kemudian kita klik oke. Kemudian setelah selesai, selanjutnya kita akan mulai memproses simulasi camnya ya. Untuk proses ini pertama-tama, walaupun ya ada kelebihan 1 mili ya, untuk proses 3D milling ini kita boleh tidak menggunakan face ya, langsung saja kita bisa pilih menggunakan perintah pocket untuk 3D. Oke, kemudian kita klik tool. Karena di sini di bagian dalam ini tidak ada yang berbentuk radius ya, tidak ada yang berbentuk radius, berarti kita bisa menggunakan tools dengan tipe flat mill. Di sini toolsnya belum ada, berarti kita pilih toolsnya di area ini, geser slider ke bawah, pilih di tutorial metric, cari tools dengan tipe flat mill ya, diameternya di sini yang 3 mili belum ada, pilih aja yang paling kecil di sini 4 mili, kemudian select. Setelah dia muncul, klik lagi tools untuk ya, mengedit toolsnya, edit. Oke. Untuk number ya, karena diameter 4 ini kan udah fix ya, dia di apa namanya di stasiun ke-5. Kita bisa setting nih stasiunnya ke stasiun 6 boleh ya. Kemudian klik di cutter, ini ganti diameternya menjadi 3. Float length-nya kita tambahkan 15 mili aja supaya sedikit lebih aman ya. Kemudian ini kita lebihkan di soldering-nya lebih ke 5 mili jadi 20, 25. Ini 45. Oke. Lalu klik oke. Kemudian klik select. Oke ya. Cek ya. Oke. Kemudian setelah kita pilih tools, nah sekarang kita akan mulai mengatur spindle. Jadi untuk mengatur feed and spindle bisa dari sini, bisa juga tadi dari toolsnya ya. Dari sini kita klik edit. Nah, pilih di feed and speed. Nah, untuk speed ya, kalau misalnya ini speednya ditentukan ya, batasnya misalnya cuma 3000 rpm. Ya. Lalu ram speed spindle-nya juga kita buat 3000 rpm. Nah, cutting feed rate supaya dia pemakanan tidak terlalu cepat, ini bisa kita ganti misalnya 60. Ini juga 60. 60, 60. 60. Oke. Ini jadi untuk proses feed rate-nya juga nggak terlalu cepat ya. Kalau misalnya kita setting di sini, nanti untuk setiap pemakaian tools ini selalu
mengacu ke sini ya. Oke, kita klik. Di sini speed rotationnya counterclockwise. Counterclockwise ini kan berlawanan jarum jam. Ya. Bisa clockwise, bisa counterclockwise, nanti bisa kita atur. Oke. Yes. Oke. Kita select. Lihat, sini langsung berubah ya. Kemudian kita klik di tab geometry. Nah, di tab geometry untuk pocket ini settingan machining boundary-nya masuk ke bounding box. Kemudian tool containment ya, setting ke tool center on boundary. Oke, lalu klik di height. Di height ya. Di top height-nya ya settingnya ke stock top ya, karena ini adalah proses awal, maka settingan top height-nya masih ke stock top. Lalu di bottom height-nya di model bottom, tapi kita turunkan ya -1 supaya nanti proses pemakanannya itu dia benar-benar akan habis semua. Oke, jadi nanti akan memudahkan pada proses pembuatan setup yang kedua. Kemudian kita klik di height, di pieces ya, di tab pieces, centang di bagian mesin shallow areas, lalu di direction dari climb ganti ke konvensional. Ingat perbedaan konvensional dan climb. Kalau climb ini proses pemakanannya seperti orang mencangkul, kalau konvensional proses makan seperti orang yang menggunakan scope ya. Kemudian di stock to lift-nya kita clear ya supaya tidak ada sisa. Kemudian di cutting radius, kemudian manual step over. Di manual step over ya, maksimum step overnya sekian. Oke. Ini bisa dipakai bisa enggak, di manual step over ini kita clear aja. Lalu di maksimum rogging step down ini kita tambahkan jadi 2 mili ya, oke. Lalu klik di tab linking. Di tab linking ya pastikan di sini oke, aman, ini 3 mili. Ya, jadi pastikan step distance ini harus lebih besar dari nilai maksimum rogging step down ya. Oke, kalau udah kita klik oke. Kita tunggu prosesnya. Lihat ya. Kita cek. Nah, ini posisi dari padnya ya. Jalur pad pada proses simulasi cam untuk Pocket 3D. Oke, kita klik di setup 1 ya, klik kanan. Lalu kita klik simulate all untuk mengecek simulasinya. Centang di stok supaya muncul stoknya. Lalu clear di toolpad. Oke, lalu kita klik play. Kalau dia pengen cepat, kita geser sedikit sini. Ini masih diproses. Kita tunggu. Ini proses simulasinya masih berjalan.
Jadi kalau untuk menggunakan toolbar dari kelompok 3D milling itu ya, kadang satu proses tuh bisa langsung banyak ya. Satu proses itu bukan hanya satu step, jadi bisa langsung memproses yang lebih kompleks. Kita tunggu nih prosesnya. Ya, masih dalam proses. Jadi memang untuk proses pemakanannya itu tidak langsung sekaligus ya. Karena ini juga untuk membuat tooth juga supaya bisa lebih awet dan hasilnya juga bisa lebih bagus. Jadi kita buat bertahap. Makanya tadi kan di maximum rogging step down-nya kita buat 2 mm setiap kali pemakanan.
tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi masih proses, kita tunggu. Jadi emang kadang untuk proses machining ini salah satu yang harus kita biasakan adalah sabar. Jadi di prosesnya itu bisa memang lama, tidak bisa buru-buru. Tapi kalau di simulasi kita bisa percepat prosesnya. Tidak terlalu lama menunggu, ini bisa kita percepat. Ya, kita lihat untuk proses pertama yaitu menggunakan 3D Pocket selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses yang kedua ya. Kita close dulu di simulation. Berikutnya kita akan menggunakan tools dari kelompok 3D milling namanya contour ya. 3D contour. Oke, kita tetap menggunakan tools yang sama ya. 3 mili. Kemudian untuk ukuran nggak perlu kita ubah, kita klik di geometry. Nah, di geometry lihat di kondisi default machining boundary-nya adalah silhouette ya. Oke, kita ikutin saja kondisi defaultnya. Klik di tab height. Nah, di tab height, top height-nya ganti ke model top karena stok topnya kan sudah dihilangkan bagian atas kelebihan 1 milinya. Kemudian di bottom height-nya ini kita pilih model bottom -1, lalu klik di tab basis,
Di tab basis kita centang di machine shallow area. Directionnya kita pilih ke konvensional, pastikan flat area detection ini kecentang ya. Lalu kemudian kalau udah, kita klik di tab linking. Di tab linking kemudian kita kalau udah nih ya, pastikan di set distance-nya nggak ada masalah ya. Nah, di bagian tab basis juga udah nggak ada masalah lagi ya. Kalau udah, kita klik OK. Kita tunggu proses generate toolpath-nya. Lihat di sini dia memproses seperti ini. Kemudian kita klik kanan di setup 1, pilih simulate all. Nah, untuk mempercepat proses supaya tidak terlalu lama menunggu, ini bisa kita geser slidernya ke sini. Lalu kemudian kita klik play. Kita percepat prosesnya. Ya, selesai. Jadi menggunakan 3D milling di sini udah selesai, cuma tinggal di bagian-bagian sini yang tadi radius terkecil yang 1,5 ini, yang yang di radius terkecil di sini ya, untuk tools yang 1,5 mm ini yang belum diproses ya. Kemudian kita close. Berikutnya kita akan menghilangkan bagian yang samping. Nah, ini bisa kita pakai menggunakan 2D contour. 2D contour tetap dengan menggunakan tools yang sama. Kita klik di geometry. Nah, di geometry klik konturnya yang ini bawah. Kemudian di tab height-nya kita pastikan di top height-nya ke model top. Bottom height-nya di sini di select konturnya kita turunkan -1 ya. Lalu di tab basis. Di tab basis ini sideway compensation-nya pilih ke conventional milling. Kemudian kita cek di sini. Di sini udah, berarti tinggal kita centang di multiple depth. Di multiple depth ya, maksimum rogging step down-nya kita buat dia per 2 mili. Finishing step down-nya kita buat 1 ya, dengan proses terakhirnya itu pada saat dia turun 0,2 mm. Kemudian kalau udah, kita klik di tab linking. Kita ikutin default, lalu klik OK. Lihat ya path-nya seperti ini. Kalau udah, kita klik kanan di setup 1, kemudian klik kiri di simulate all ya. Nah, sekarang kita prosesnya percepat slidernya di sini. Lalu kemudian kita klik play. Tunggu, ini masih proses. Kita percepat ya. Lihat sini udah selesai ya untuk bagian yang terluar. Sekarang kita akan menyelesaikan bagian yang belum habis ya, terutama yang area radius yang kecil. Area radius yang kecil berarti kita bisa pakai lagi 2D contour. Hanya saja sekarang untuk 2D contour ini kita pakai yang diameter toolsnya yang 1,5. Jadi kita ubah toolsnya ya, karena di sini tidak ada pilihan tools yang lain, berarti kita pilih di area ini. Kita geser slider ke bawah, klik di tutorial metric.
Masih pilih tools tipe flat mill, klik yang 4 mm flat, select, kemudian kita klik lagi. Nah sekarang di sini ya kita edit untuk yang diameter tools yang kita pilih tadi yang diameter 4. Di generalnya kita ganti sekarang numbernya ke number 7 ya. Oke. Lalu cutternya ubah ke sini ke 1,5 mm. Float length-nya oke 10. Apa? Kemudian feet and speed-nya di sini kita buat di 3000 ya. Kemudian cutting feed rate-nya buat 60. Dan juga 60, 60, 60, 60. Oke. Kemudian kalau udah kita klik OK ya. OK, yes, OK, lalu select. Nah kalau udah kita klik di geometri. Di geometri kita pilih ya konturnya, sini ada 3, 1, 2, 3. Oke. Lalu klik di tab height, setting dari top headnya ke model top. Bottom headnya untuk seleksi konturnya, bottom offsetnya 0. Klik di tab height. Di tab height pastikan sideway compensation pilih ke conventional milling. Kemudian ya, oke. Nah multiple depth-nya boleh kita atur di sini ke 2 mili ya. Kita centang. Lalu finishing step down-nya 1. Klik di tab linking. Oke. Ikutin default. Kalau udah kita klik OK. Nah, lihat kondisinya seperti ini. Kemudian kita klik di setup 1, kemudian klik kiri di simulate all. Ya, untuk mempercepat kita geser slider ke sini. Kalau udah kita klik play. Cepat prosesnya. Oke, kita lihat sini. Ya, ini sudah habis semua di bagian yang tadi tersisa sudah dimakan. Ya. Nah, berarti untuk proses pada setup pertama ini sudah selesai ya. Proses pada setup pertama sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan bagian bawah yang tersisa tadi ya, yang dipakai untuk pegangan ragum. Nah, gimana caranya? Untuk melakukan proses yang kedua, berarti kita perlu menyiapkan setup yang kedua ya. Kita klik lagi setup. Oke. Nah, di setup ya, pastikan juga operationnya masih milling. Kemudian di orientation di sini kita ubah ya. Di sini model orientationnya kita pilih select Z axis plane ya. Sini bisa kita pilih dulu Z axis, kita pilih permukaan yang bawah. Kemudian X aksisnya ya, kita bisa ikutin ini ya. Kondisinya ikutin yang ada sekarang. Kemudian di sini di stock point misalnya kita pilih titik ini. Oke. Kalau udah ya, coba kita klik di tool isometric ya, langsung dia berubah seperti ini ya. Oke. Kalau udah, kemudian klik di model untuk mengaktifkan modelnya. Lalu kita klik di tab stock. Nah, di tab stock ya, masih di pilihan
stock offset model, hanya saja di side offsetnya masih tetap 1, di top offsetnya berubah ya, karena kan dia tadi yang bagian bawah kita balik ini menjadi 5. Kemudian di bottom offset ya, di sini kita buat dia turun karena kan tinggal sisanya kan bagian yang bawah tadi ya. Kita lihat ya, 8,26 tadi kan. Oke, kita buat 8,3 lah ya, kira-kira seperti ini. Oke, nah kemudian post prosesnya, kalau tadi 1008 di sini bisa tetap 1008, cuma di sini kita tambahkan 1009 lah ya. Kemudian jangan lupa enter supaya dia kondisinya tidak berubah lagi ya. Oke, setupnya juga udah oke. Kemudian kita klik oke. Kalau udah, untuk proses terakhir ini kita cukup melakukan untuk proses phasing ya. Proses phasing, toolsnya kita pilih tools yang di 3 mm flat lagi, select, lalu klik top height. Di top height oke, nih di geometri oke, di ini udah terpilih ya area untuk proses machiningnya. Kemudian di tab heightnya, di sini di top heightnya pilih ke stock top tetap, di bottom heightnya ke model top. Kemudian di tab basisnya oke, kita pilih kita centang di bagian multiple depth. Nah, maksimum step downnya kita buat 2 mili ya, atau 3 mili lah. Kemudian klik di tab linking oke ya, ikutin default. Kalau udah kita klik oke. Oke, lalu klik kanan di setup 2, lalu pilih, klik kiri simulate all, play. Ini masih proses. Kita tunggu sampai selesai. Oke, selesai ya. Jadi proses terakhir juga selesai di proses phasing ya pada setup yang kedua. Kalau udah kita klik close. Jadi memang untuk membersihkan sisa-sisa ya memang kita perlu menggunakan 2 setup ya. Kemudian untuk berubah dari setup 1 ke setup 2 ya, kita klik 2 kali di setup 1 atau klik kanan. Oke, tadi ini klik kanan di setup 1, kemudian di sini untuk mengaktifkannya protect. Prosesnya
new operation. Nah, klik di default folder. Oke. Di default folder, pada saat kita klik kondisi ini yang aktif, berarti pada saat kita klik tool isometric dia akan berubah seperti ini ya. Jadi kalau kita ganti lagi di setup 2 sebagai default folder, maka pada saat kita klik di tool isometric dia akan tampilnya seperti ini ya. Bisa diubah-ubah kondisi view-nya ya. Balik lagi ke setup 1, pilih ke default folder. Untuk supaya penamaannya ini bisa lebih pas, ini bisa kita rename setup 1. Jadi misalnya ini kita rename, ini ya, rename. Nah, ganti namanya setup atas ya, posisi atas. Oke, enter. Lalu ini juga yang setup 2, ini bisa kita rename ya, dengan mengklik tadi caranya, klik sekali kemudian diamkan, kemudian klik lagi sekali lagi, nanti akan masuk ke sini. Lalu kita ketik posisi bawah, enter. Oke, dengan kondisi posisi atas yang aktif, kita klik lagi tool isometriknya. Kemudian setelah proses simulasi cam-nya ya, kita coba cek lagi secara keseluruhan. Klik kanan di setup posisi atas, lalu klik kiri di simulate all. Nah, kalau udah selesai semua, ini bisa kita simulasi keseluruhannya untuk mengecek prosesnya. Klik supaya tidak terlalu lambat, ini bisa kita percepat. Jadi enaknya di proses simulasi ini untuk prosesnya bisa kita percepat ya. Beda dengan kondisi proses mesin aktualnya ya, dia kondisinya memang pasti akan terasa lama sekali, apalagi kalau model yang diprosesnya semakin kompleks, semakin besar, semakin kompleks, dia akan semakin lama. Oke ya, ini udah selesai ya, prosesnya udah selesai semua. Jadi hasil akhirnya seperti ini untuk yang di atas. Berarti kalau sudah tidak ada masalah lagi, kita bisa langsung masuk ke proses berikutnya, yaitu pembuatan setup sheet atau list tool dan juga NC code-nya ya. Kita klik kanan di setup 1, kita bisa buat proses all ya, post process all, atau kita pilih dulu generate setup sheet dulu ya. Jadi caranya tadi klik kanan di setup posisi atas, lalu generate setup sheet atau list toolnya. Pada saat penempatan list tool ini, pastikan posisinya benar ya, lokasinya jangan sampai salah. Tadi lokasinya kan ada di desktop, kemudian di folder CAD-CAM. Nah, letakkan dia di 2D Ref ya. Klik open. Oke, tunggu berapa saat. Tunggu sampai kondisi ini muncul ya. Lihat, ini kondisi list toolnya.
setup sheet untuk program 1008 ya. Ini kondisi tools yang terpakai. Ya, pastikan juga lokasi penyimpanannya benar ya. Sambil kita cek di foldernya tadi yang tersimpan. Lihat, to the ref. Ya, ini dia benar. Di sini bisa kita rename nanti. Kita close dulu di sini. Di sini kita rename ya. Supaya nanti pada saat kita membuat setup sheet yang keduanya tidak tertimpa ke sini. Di sini kita tambahkan keterangan posisi atas. Oke. Coba kita klik lagi untuk mengopen file ini. Oke, ya lihat. Nah, berikutnya setelah kita membuat setup sheet atau list tool, berikutnya kita membuat NC code untuk setup posisi atas. Klik kanan di setup posisi atas, lalu pilih post process all. Ya. Lihat di sini number programnya udah otomatis dia 1008 sesuai yang kita input tadi. Nah, selanjutnya ya kita tunggu di sini scanning proses selesai. Nah, di post prosesornya kita ganti ya dari Akramatik menjadi Fanuc. Kemudian output foldernya kita pastikan dia harus benar. Ya, tadi lokasinya di mana ya? Lokasi folder penyimpanannya. Klik di sini. Ya, posisinya udah benar, baru klik select folder. Ya, udah ya, lokasi sudah benar, baru kita klik post. Nah, dipostkan posisi di sini. Nah, di sini kita tinggal lengkapi ya. Misalnya kita tambahkan milling posisi atas. Oke, kalau udah save. Kita tunggu sampai NC code-nya muncul. Ya, lihat di sini. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti pembuatan NC code-nya ini sudah sukses, berhasil. Ya, kalau udah kita close. Setelah pembuatan setup sheet atau list tool dan NC code untuk posisi atas, selanjutnya kita akan membuat list tool dan juga NC code untuk posisi bawah ya. Nah, selanjutnya kita klik lagi ya di setup posisi bawah, klik kanan, klik lagi di default folder ya. Lalu klik tool isometric ya supaya tampilnya seperti ini. Kemudian di setup posisi bawah kita klik kanan, lalu pilih generate setup sheet all. Pastikan lokasinya ya benar ya, tidak salah. Oke, to the ref open. Oke, sekarang ini posisi untuk setup sheet for program 1009. Oke, kita close dulu sambil kita cek di folder penyimpanannya. Nah, ini kita rename ya. Kita rename, ubah menjadi posisi bawah. Jadi tinggal ditambahkan keterangan posisi bawah. Kita coba lagi klik 2 kali. Jadi untuk membedakan setup sheet atau list tool ya yang akan dipakai. Oke. Berikutnya kalau udah, kita klik kanan di setup posisi bawah, lalu pilih post process all. Ya, lihat di program numbernya langsung otomatis 1009. Ya, ini udah Fanuc ya, udah berubah. Di sini juga pastikan lagi ya, walaupun muncul gini tetap kita pastikan lagi lokasinya jangan sampai salah. Oke, udah sini, lalu select folder. Kalau udah kita klik post. Nah, di sini kita tinggal lengkapi. Ya, 1009 kita klik milling posisi bawah. Kalau udah kita klik save. Oke, ini ya. NC code-nya sudah terbentuk. Kalau udah kita close. Ya. Lalu balik lagi ke posisi setup atas. Pilih default folder, lalu klik tool isometriknya. Ya. Kemudian kita cek di foldernya, sekarang sudah ada 4 file ya. 4 file. 2 file untuk
setup sheet atau list tool atas dan bawah, kemudian 2 lagi file untuk NC code untuk posisi atas dan bawah. Oke. Lalu kemudian juga di komponennya ya, pas tadi yang kita pakai adalah mill to ax3 ya. Jangan lupa di sini kita save ya prosesnya supaya tidak hilang. Ya, jadi proses simulasi ini sudah selesai kita buat. Kemudian juga semua data-data pendukung yaitu list tool dan NC code-nya sudah kita buat. Berarti kita siap untuk mengekspor NC code-nya ini ke mesin CNC untuk proses machining sesungguhnya di mesin CNC. Oke ya, jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi silakan mahasiswa untuk mencoba menerapkannya, untuk mencoba mengulangi pelajaran ini dengan mempraktekannya sendiri ya. Dan insya Allah pertemuan kita selesai sampai di sini, akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.